Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tusti Dia Anggraini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Kendari. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sri Hartini Sakir yang merupakan guru kelas 5D di SD Negeri 2 Kendari. Assalamualaikum Bu Tini. Apa kabar Waalaikumsalam. harinya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh ya Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kali ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan alasan mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada pertemuan kali ini, Bu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran Ibu. Oke. Jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan dari di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu melalui pengamatan multimedia interaktif, peserta didik dapat menganalisis keragaman budaya pada lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat dengan tepat. Terus tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat merangkai pop-up book yang berisi informasi mengenai keragaman budaya daerah sekitar dengan baik. Oke, baik. Jadi ada kedua tujuan Iya. pembelajaran yang ingin Ibu capai ya, Bu? Betul. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu saya menggunakan 2 yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan nanti. Oke, jadi untuk area pengembangan ini jadi ada 2 ya Bu, ada di aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, saya juga ingin mengetahui rancangan pembelajaran Ibu itu yang Ibu terapkan nanti di kelas. Mungkin dari segi strategi apa yang akan Ibu pakai, kemudian metode dan model pembelajarannya seperti apa? Strategi pembelajaran yang saya gunakan itu ya saya menggunakan teaching all the right level atau yang disebut dengan TAK yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional yaitu biasa kita kenal dengan PSE. Metode pembelajaran pembelajaran saya yaitu pengamatan, tanya jawab, diskusi, kelompok, penugasan, presentase dan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL. Oke, baik. Jadi di sini Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran TAR yang diintegrasikan dengan PSE ya, Bu. Kemudian adapun model pembelajarannya itu project based learning yang dipakai dengan metodenya itu diskusi kelompok, penugasan, tanya jawab, presentasi dan pengamatan. Iya, betul sekali. Jadi bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu akan gunakan? Media yang saya gunakan itu saya menggunakan PowerPoint, terus pop-up book dan papan refleksi. Oke, oh ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan di jam keberapa? Insya Allah saya akan lakukan itu di hari Selasa jam pertama pembelajaran karena pada saat itu ada pembelajaran PKN ini. Oke, baik. Jadi nanti di hari Selasa jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir yaitu percakapan pasca observasi ya Bu, yang nantinya juga saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan yaitu inspirasi baru tentang penggunaan media lain
yang akan saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran saya. Oke, baik Bu. Terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di kegiatan praobservasi kali ini. Iya. Semoga apa yang Ibu rencanakan bisa berhasil dan insya Allah nanti saya akan ketemu lagi di hari Selasa langsung ke kelas Ibu ya Bu. Iya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke, ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, apa dulu yang kita lakukan? Ya, silakan Ivan, pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa belajar. Doa dimulai. Ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang guru mau tanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya. Alhamdulillah. Kita masih diberi kesehatan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Hari ini kita menyanyikan yaitu lagu Garuda Pancasila. Hafal semua kan? Sekarang silakan berdiri dulu. Oke. Kita mulai bersama. Supaya lebih semangat kita belajarnya, kita expliking dulu. Tidak boleh bermain HP, harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Berasal dari daerah manakah saja kalian? Ada yang daerah ini dari Moronene, ya. Dari suku Tolaki. Ada dari Bugis enggak? Ada dari Bugis. Oke. Ada dari Tolaki. Siapa yang dari suku Tolaki? Ada. Nah, sekarang kita akan menyimak video dulu tentang keberagaman budaya Indonesia. Ya, silakan disimak videonya. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang Kita berada di daerah Sulawesi Tenggara. Siapa yang bisa menyebutkan suku apa saja yang ada di dalam Sulawesi Tenggara? Moronene, Buton, apa lagi? Muna, Tolaki. Ya, ada beberapa suku daerah yang ada di daerah Sulawesi Tenggara. Bukan hanya itu, ada beberapa lagi, tetapi hari
dari kota Kendari mau ke Wawoni itu kita harus menyeberang lautan sekitar 2 jaman 3 jaman ya. Terus ada namanya Banggai di daerah Sulawesi Tenggara juga, itu ada namanya suku Banggai, nanti kita belajar di berikutnya. Dan ada Balanta. Penasaran nggak pengalaman budaya Wawoni, Banggai dan Balanta? Penasaran? Ya, nanti kita akan belajar pertemuan berikutnya. Nah, oke, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kita tutup dengan berdoa. Ya, silakan. Pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Setelah belajar, marilah kita membaca doa Al-Fatihah. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, pembelajaran hari ini kita cukup sekian. Nanti pertemuan berikutnya lagi kita akan belajar tentang keberagaman budaya yang ada di Sulawesi Tenggara, tetapi dengan berbeda suku. Ya, ada 3 suku lagi nanti kita akan belajar. Oke, terima kasih sudah mengikuti dengan baik, sudah bersemangat pada hari ini untuk belajarnya. Ibu ucapkan sebanyak terima kasih. Ya, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tusti Dia Anggraini, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Kendari. Hari ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Ibu Sri Hartini Sakir dan juga Ibu pengajar praktik saya, Ibu Siti Rahmatia Saleha. Apa kabar Ibu Tini? Alhamdulillah baik. Perkenalkan pengajar praktik saya, Ibu Siti Rahmatia Saleha. Oke. Hari ini kita insya Allah mau lanjutkan percakapan pasca observasi. Sebelumnya saya mau memberi apresiasi terbaik saya untuk Ibu Sri Hartini Sakir atas kesediaannya untuk saya observasi, dan selama saya observasi, alhamdulillah kegiatan pembelajarannya yang saya amati itu sudah sangat-sangat baik. Terima kasih ya Bu. Alhamdulillah, terima Oke. kasih. Baik, saya langsung saja ya Bu, Iya. mau mengajukan beberapa pertanyaan terkait dari kegiatan observasi yang kemarin kita sudah laksanakan. Yang pertama itu saya ingin tahu bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, dan apa Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan tersebut? Alhamdulillah lega, walaupun saya masih dipungkiri ada rasa tegang sedikit. Menurut saya itu tidak ada rasa puas, karena untuk kedepannya saya menginginkan hal yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya pribadi menilai puas itu misalnya ada pertemuan hari ini, anak bisa menyerap apa yang saya ajarkan dan menjadi bermakna bagi mereka. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan baik walaupun memang belum ada kata puas. Iya, kata puas ya. Oke, jadi pertanyaan saya selanjutnya, apa kira-kira hal positif yang sudah Ibu lakukan selama proses pembelajaran?
hal positif yang saya lakukan adalah ketika menampilkan video pembelajaran, ternyata di sanalah anak-anak minat belajarnya itu terangkat. Dengan video pembelajaran anak lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Jadi sudah dilakukan dengan baik dan sesuai walaupun masih ada kekurangan. Baik ya Bu, jadi anak-anak itu antusias sekali Iya. untuk melihat video Video pembelajarannya yang iya, sudah betul Ibu. sekali. Jadi apakah dari kegiatan tersebut Ibu mengalami kendala saat melakukan proses pembelajaran tersebut? Iya, kalau kendalanya saya merasa dalam pengkondisian anak itu. Karena peserta didik masih kurang terima dengan pemilihan kelompok yang dilakukan. Padahal saya sudah banyak melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam pemilihan kelompok tersebut. Tetapi ya namanya anak-anak masih kurang puas dalam pemilihan kelompok tersebut. Oh, baik. Kira-kira itu mengapa hal itu bisa terjadi, Bu? Mungkin mereka ingin kelompok dengan teman yang seakrabnya. Untuk pertemuan berikutnya, saya akan berusaha untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan mendukung sehingga siswa merasa nyaman untuk berinteraksi. Salah satunya dengan memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti video, terus gambar, simulasi, dan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi. Oh, baik. Jadi ada banyak ya yang Ibu sudah ingin lakukan Iya, berikutnya. betul sekali. Kemudian untuk area pengembangan diri Ibu sendiri, itu kira-kira area pengembangan diri mana yang akan Ibu kembangkan? Itu tadi saya ingin mengembangkan tentang pembuatan media pembelajaran yang lebih menarik lagi bagi peserta didik. Terus saya ingin menggunakan media elektronik yang melibatkan siswa seperti itu. Misalnya seperti dalam bentuk kuis, dalam bentuk games kepada anak-anak, saya akan integrasikan dalam pembelajaran saya. Jadi Ibu akan mencoba lagi Iya. yang lebih bervariatif, terutama pada saat mungkin kegiatan pembelajaran itu game-game ya. Iya, Ya. Soalnya kan gamesnya. sekarang Anak-anak lebih berantusias dalam bermain games, tetapi kita buat games itu dalam bentuk pembelajaran. Kemudian apa rencana Ibu ke depan terkait pengembangan diri yang sudah Ibu sebutkan tadi? Yang akan saya lakukan, yang pertama saya mungkin bisa mencari referensi dari YouTube, terus saya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, terutama pada Kombel kelas 5. Terus yang ketiga saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah bagaimana cara saya bisa meningkatkan kegiatan saya untuk peningkatan diri saya. Oh, jadi itu rencana ke depannya, Iya, salah betul satunya lewat Kombel Iya. kelas 5, Iya, betul YouTube sekali. dan sampai ke Dan kepala bisa sekolah juga saya dari pembelajaran secara online. Oke, pembelajaran secara online juga ya, Bu? Iya, pembelajaran mandiri secara online. Baik. Apakah kegiatan pengembangan diri Ibu yang sudah sebutkan tadi itu perlu dukungan dari misalnya dari siapa yang Ibu butuhkan gitu? Ya, sangat perlu. Itu tadi yang perlu saya minta bantuan itu dengan teman-teman rekan sejawat saya, terutama pada senior-senior saya dan sesama guru kelas 5, terus juga dengan kepala sekolah. Itu yang saya perlu dukungan beliau. Oh, baik. Jadi banyak sekali ya dukungan-dukungan yang Ibu butuhkan ini dari senior, sesama rekan kelas 5, kepala sekolah. Dukungan lain kira-kira apa kalau yang dari segi apa istilahnya kayak misalnya mungkin dari segi biaya atau apa begitu? Kalau dari segi biaya itu kita harus komunikasikan dulu dengan kepala sekolah bagaimana caranya. Tetap itu tadi saya minta dukungan kepala sekolah itu dari segi biaya, karena dari segi biaya itu harus kepala sekolah kan mengakomodir di dalam suatu anggaran. Jadi saya harus minta dukungan dari kepala sekolah itu. Oh, baik, Bu. Oke. Jadi kira-kira kapan rencana Ibu melakukan pengembangan diri ini? Insya Allah secepatnya, mungkin pekan depan saya sudah bisa melakukan pengembangan itu. Oke, baik ya, Bu. Insya Allah pekan depan ya, Bu. Iya.
Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan tadi bisa terrealisasi dengan baik Betul. dan bisa secepatnya agar, Insyaallah. proses pembelajaran ke anak-anak juga bisa menjadi lebih Lebih baik. baik. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya Ibu Tini sudah bersedia saya Sama-sama. mulai dari kegiatan praobservasi, observasi, bahkan sampai sekarang pasca observasi ya, Bu. Oke, saya mungkin mau meminta kesediaan dari Ibu pengajar praktik, mungkin ingin memberikan umpan balik atau tanggapan terkait kegiatan pasca observasi ini, Bu. Terima kasih atas pembelajaran saya. Jadi kalau dilihat dari bentuk percakapan pasca observasi melalui CGP Ibu Tustidia Iya. kepada Ibu yang telah diobservasi, semuanya sudah berjalan dengan baik. Kemudian pertanyaan-pertanyaan pemantik juga yang diberikan sudah bagus, jawabannya juga sudah bagus. Jadi ada keterkaitan antara pertanyaan pemantik yang telah ditanyakan ataupun diungkapkan, begitupun juga dengan jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh Ibu yang telah diobservasi. Jadi begitu saja Ibu Tusti, tingkatkan saja untuk mempraktikkan coaching kepada rekan sejawat yang lainnya. Terima kasih Bu atas umpan balik dan tanggapannya. Oke. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik bersama rekan sejawat telah berakhir. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Sri Hartini Sakir, untuk Ibu pengajar praktik saya yang sudah bersedia hari ini memberikan tanggapannya tadi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Berarti bisa menggosip.